Esensi teori ekonomi makro klasik adalah bahwa suatu perekonomian liberal atau laissez-faire mempunyai kemampuan untuk menghasilkan tingkat kegiatan GDP, yaitu Gross Domestic Product, yang full employment secara otomatis, yang juga dikenal sebagai self-regulating, yaitu mengatur sendiri secara otomatis. Pada suatu waktu tertentu, GDP mungkin saja berada di bawah atau di atas tingkat full employment, tetapi akan segera kembali ke tingkat full employment semula. Karena berdasarkan prinsip tersebut, para penganut mazhab klasik percaya bahwa sistem ekonomi liberal atau sistem di mana setiap orang betul-betul bebas untuk melakukan kegiatan ekonomi apa saja bisa mencapai kesejahteraan masyarakat secara otomatis. Pasar barang. Menurut kaum klasik, di pasar barang tidak akan terjadi kekurangan atau kelebihan barang dalam jangka waktu yang lama. Mengapa bisa terjadi? Karena hal-hal tersebut akan seimbang dengan sendirinya, sesuai dengan hukum permintaan dan hukum penawaran. Nah, pendapat ini dilandasi adanya kepercayaan di kalangan kaum klasik bahwa di dunia nyata ini, satu, berlaku hukum Say yang mengatakan bahwa setiap barang yang diproduksinya selalu ada membutuhkannya. Dua, harga-harga dari hampir semua barang-barang dan jasa adalah fleksibel, yaitu dengan mudah berubah atau naik turun, sesuai dengan daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran. Dengan demikian, di dalam masyarakat selalu terdapat cukup penghasilan, berarti daya beli juga permintaan untuk dibelanjakan pada hasil-hasil produksi. Nah, kekurangan produksi akan suatu barang tertentu masih bisa terjadi, tetapi secara agregat, keseluruhan permintaan masyarakat akan hasil-hasil produksi selalu ada. Ini berarti bahwa secara umum tidak mungkin akan terjadi kelebihan produksi di dalam masyarakat. Apabila seandainya pada suatu waktu barang tertentu yang telah diproduksi tidak bisa terjual, maka melalui mekanisme harga-harga bersifat fleksibel, harga barang tersebut akan turun. Selanjutnya akan mengakibatkan barang tersebut lebih banyak diminta oleh konsumen sesuai hukum permintaan, sampai kelebihan barang tersebut habis terjual. Pada akhirnya, perekonomian akan kembali pada posisi keseimbangan. Dan demikian pula sebaliknya, jika terjadi kekurangan produksi melalui mekanisme harga, harga barang akan naik. Selanjutnya, harga naik akan mengakibatkan produksi meningkat sampai terpenuhinya permintaan, sehingga terjadi keseimbangan. Suatu perekonomian di luar posisi keseimbangan ini selalu hanya dalam keadaan sementara saja, ditinjau dari segi kebijakan ekonomi. Artinya, bahwa pemerintah tidak perlu melakukan campur tangan atau intervensi apapun kalau terjadi resensi atau depresi. Pasar tenaga kerja. Menurut kaum klasik, pasar tenaga kerja seperti halnya dengan pasar barang. Mengapa demikian? Karena apabila harga tenaga kerja itu cukup, maka permintaan tenaga kerja pun selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Berarti tidak ada kemungkinan bahwa timbulnya pengangguran yang sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang akan bersedia bekerja sama pada tingkat upah tersebut untuk memperoleh pekerjaan. Di pasar uang, permintaan akan uang bertemu dengan penawaran uang. Dalam bahasan ini, penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh pemerintah dan lembaga keuangan tertentu untuk uang giral. Uang dapat terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah uang kertas dan logam yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sedangkan uang giral adalah deposito yang dapat diuangkan setiap waktu, biasanya dalam bentuk cek.
Teori kuantitas yaitu teori yang mengatakan bahwa masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar barang, misalnya jual beli barang ataupun jasa. Menurut kaum klasik, karena uang tidak bisa menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang diminta oleh masyarakat hanya sebanyak jumlah yang diperlukan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, maka banyak pula uang yang harus dibutuhkan. David Ricardo lahir di London pada tahun 1772. David tertarik dengan ilmu ekonomi dimulai sejak 1799 ketika dia tinggal di Bath saat dia mulai membaca The Wealth of Nations Adam Smith. David di usianya ke-42, ia telah menjadi seorang pengusaha sukses dan menjadi tuan tanah desa. Pada tahun 1817, dia mempublikasikan buku karya yang berjudul On the Principle of Political Economy and Taxation. Teori Ricardo yang terkenal adalah teori keunggulan komparatif, di mana perdagangan tergantung pada keunggulan komparatif atau efisiensi relatif daripada keunggulan absolut. Ricardo menganggap bahwa negara akan cenderung menjual barangnya yang relatif lebih efisien dalam produksinya, sehingga melalui spesialisasi setiap negara akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. David Ricardo juga memperkenalkan teori nilai gejah. Teori ini ia jelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.